Maka kapan saja dapat memanfaatkan, maka siapapun dapat memanfaatkan ajaran Islam ortodoks tersebut untuk menentang apa yang mereka klaim sebagai hukum dan otoritas. Ya, kalau misalnya ada orang kafir harbi, itu sah untuk diperangi, kayak gitu kalau dalam fikih. Kalau panjenengan terapkan fikih kayak gitu, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, pluralisme, dan juga prinsip liberalisasi. Bahkan yang kemarin saja para al-mukarramun yang dirahmati Allah, mungkin pada saat kita mendengar ya kemarin di Denmark ya, di Denmark siapa si Paludan ya, si Paludan bakar Al-Quran saja itu, pemerintahnya nggak bisa itu menghukum, karena memang sistem hukum di sana itu memang tidak akan bisa menindak orang yang istilahnya ingin mengekspresikan ekspresi atau pendapatnya itu secara bebas di publik, itu termasuk membakar Al-Quran gitu. Nah kalau kita pakai hukum-hukum Islam itu orang jelas gitu hukumannya. Tapi kalau panjenengan bersikukuh pada ortodoksi Islam, hukum-hukum Islam yang memang diistimbat oleh ulama-ulama klasik, maka itu bermasalah, dianggapnya gitu oleh proyek moderasi beragama itu. Maka hukum-hukum seperti itu harus direaktualisasi, dirubah, disesuaikan dengan konteks zaman. Nah, jadi inilah kalau menurut saya culasnya ya, menurut saya ini jahat sekali. Kemudian yang berikutnya, tendensi berikutnya itu sebetulnya adalah melanggengkan dominasi Barat atas dunia Islam serta memberangus nyawa umat Islam, yakni akidah dan syariah yang lain dari Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya itu, kalau panjenengan lihat juga di pidatonya Menteri Agama Pak Yakut itu di ICIS yang ke-20 itu, di sana juga disebutkan memberangus ajaran khilafah dan jihad fisabilillah. Jihad dalam artian perang melawan orang-orang non-muslim. Itu sangat jelas nih, ini datanya. Ada poin yang 9 dan 14. Nah, terus ini mungkin barangkali catatannya yang perlu saya sampaikan pada panjenengan. Kalau para jamaah memperhatikan ya isu moderasi beragama ini, biasanya mereka juga istilahnya mencari legal formal dari Al-Quran. Jadi Islam wasatiyah Islam. Wasat itu kan artinya tengah-tengah atau moderat ya. Moderasi agama atau moderasi Islam itu ada dalilnya kata mereka. Yani Al-Quran menyebutkan wakadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, di situ disebutkan. Ini yang diklaim ya, umatan wasaton itu kan umat wasaton ini mereka artikan sebagai umat yang moderat, ya kan, yang bisa mengadopsi, bisa mengakui dan juga bisa mencerap peradaban-peradaban Barat yang notabene banyak bertentangan dengan Islam. Padahal kata wasat di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 itu bukan moderat dan tidak ada kaitannya dengan terminologi moderasi agama yang digaungkan oleh orang-orang Barat. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali. Karena kalau panjenengan lihat tafsir-tafsir tentang kata wasaton di situ, wasat itu adalah umat yang terpilih lagi adil. Kalau panjenengan lihat di dalam tafsirnya Syekh Sinqiti, khiyarun wa udulan kata beliau. Wa yadullu li anna al-wasta al-khiyar wal udul qaulu ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kata wasaton di situ itu bukan moderat ya, umat yang bisa mengambil prinsip-prinsip liberalisme Barat atau demokrasi Barat, enggak. Tapi adalah umat yang terpilih dan umat yang adil. Yang menunjukkan bahwa makna wasat di dalam surah Al-Baqarah 143 itu adalah yang terpilih dan adil, itu adalah ayat di dalam Al-Quran juga, surah Al-Imran 110, untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemudian kalau panjenengan lihat penjelasan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Ar-Razi itu sangat jelas. Ini hampir beliau mengumpulkan pendapat para ulama di dalam menafsirkan kata wasaton. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kalau panjenengan lihat di dalam penjelasan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi di dalam tafsir Ar-Razi itu sama sekali di situ tidak ada yang menunjukkan makna wasaton, wasat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 itu bermakna moderasi Islam. Tidak. Ini makna-maknanya ya, mulai dari adil, kemudian terpilih, dan ada yang berarti paling baik. Kemudian yang keempat adalah
Orang yang dalam beragama itu berada di tengah-tengah antara tafrid wal ifrat. Tafrid wal ifrat. Nah, agama kita ini tidak tafrid dan ifrat, ya, tapi tengah-tengah. Baik. Kemudian yang berikutnya, para jamaah, yang ingin saya sampaikan ya, dan ini mungkin barangkali sangat penting bagi kita, bahwa rujukan kita di dalam menentukan baik dan buruk, termasuk juga menetapkan hukum, itu haruslah Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang ditunjuk oleh keduanya. Bukan kesepakatan konsensus manusia, bukan juga hukum-hukum non sektarian, ya, hukum-hukum buatan manusia, apalagi hukum-hukum buatan orang-orang non-muslim. Nah, saya sampaikan di Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 59 ya, disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Kali ini saya penggal saja para jamaah, ini saya ingin sampaikan penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Jadi beliau begini waktu menjelaskan surah An-Nisa ayat 59. Insya Allah hafal semua ini ya. Surah An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Dia katakan begini, ai ruddul khusumati wal juhalati ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka kembalikanlah perselisihan-perselisihan dan ketidaktahuan itu kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Fatahakamu ilaihima fima syajara bainahum. Dan berhukumlah kalian kepada keduanya, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, pada semua perkara yang kalian perselisihkan. Dan dia katakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Imam Ibnu Katsir menafsirkan begini, fadalla ala anna man lam yatahakkam fi majlis nisa'i ila kitabi wa sunnati wa la yarji'u ilaihima fi dzalika falaysa mu'minan billahi wal yawmil akhir. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mau berhukum pada saat atau di ranah perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak mau merujuk kepada keduanya, misalnya merujuk pada piagam PBB ya, misalnya, atau yang lain, maka falaisa mu'minan billahi wala bil yawmil akhir. Maka dia bukan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kemudian yang berikutnya, yang ini yang tadi yang pidato di ICIS-nya Pak Yakub. Mungkin begini para jamaah ya, walaupun ini mungkin barangkali kalau dengan ngomong kayak begini mungkin akan dianggap radikal ya, tapi ini demi apa ya, amanah ilmu ya. Ilmu itu kan tidak boleh disembunyikan ya. Khilafah itu atau imamatul ummah itu bukan sumber konflik, saya ingin sampaikan, bukan sumber bencana, bukan. Khilafah itu ajaran Islam, bahkan ajaran Islam yang agung. Kalau panjenengan membaca di dalam kitabnya Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, khilafah wal imamah itu masuk dalam pilar agama Islam yang nomor 12. Jadi ini satu hukum yang sudah disepakati ulama. Ini saya bacakan. Wa qalu fil rukn tsani asyar al-mudhaf ila khilafah wal imamah. Anal imamah fardun wajibun 'alal ummati. Berarti gitu. Jadi khilafah itu bukan apa ya, ajaran yang sesat, bukan. Bahkan harus seperti itu. Bahkan ini kesepakatan. Jadi di dalam kitab yang lainnya, ini kitabnya Imam Nawawi bin Madzhab Syafi'i. Wa yajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbu khalifatin wa wujubu bi syar'i la bil aqli. Para ulama itu sudah sepakat bahwasanya mengangkat para ulama sudah sepakat wajib atas kaum muslimin mengangkat seorang khalifah, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Ini kalau dengan baca di Madzhab Syafi'i. Ya, kalau yang Pak Yakut itu kan sebetulnya ngakunya orang lalu ya, madzhabnya madzhab Syafi'i. Padahal di Madzhab Syafi'i kayak gini makalah atau statement. Dan yang berikutnya ini saya ingin sampaikan, ini agak penting ya pada jamaah. Jadi hampir ulama 4 mazhab itu semuanya sepakat mengangkat seorang khalifah atau amirul mukminin atau imamul a'dham itu hukumnya wajib. Ini satu contoh ya. Ini dalam kitabnya seorang ulama besar dari madzhab Hanafi, jadi Imam Al-Bin Al-Kasani Al-Hanafi, di dalam kitab Bada'i Suna'i fi Tartibi Syara'id, dia katakan bali ananas bal imamil a'dham fardun wa illa khilafin baina ahlil haq.
Jadi karena mengangkat imam a'dham itu hukumnya fardhu. Tidak ada perselisihan di kalangan orang yang memegang teguh kebenaran. Coba kalau panjenengan ditolak ini gimana Ustaz? Nah makanya sebetulnya kekerasan di dunia Islam itu juga bukan karena ide jihad atau ide khilafah. Jadi kebanyakan itu karena penjajahan dari Barat. Ini saya ingin sampaikan satu segi ya. Ini siginya dilakukan oleh lembaga-lembaga sigi yang kredibel. Yang pertama itu yang riset Robert Pep ya, dari Universitas Chicago itu dilaporkan begini, 2.200 pembunuh diri dipetakan di era tahun 80 sampai 2003, 300 kasus, dan ada 2004 sampai 2009 itu 1.800, lebih dari 90% itu bukan karena ajaran jihad dan khilafah, bukan, tapi karena terkait dengan anti Amerika Serikat. 90% orang lokal dan 90% sebagai bentuk respon pendudukan asing. Amerika masuk ke Irak, ke mana, ke negeri-negeri kaum muslimin, itu memicu terjadi perlawanan. Terus kemudian juga di ini Pew University Research Center yang terakhir juga dinyatakan seperti itu ya. Jadi ketidaksukaan terhadap Amerika Serikat meningkat di Afrika Latin, sebagaimana juga di Timur Tengah. 81% warga Pakistan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kebijakan AS dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan kekerasan di Timur Tengah itu nggak ada kaitannya dengan ajaran jihad, ajaran khilafah atau syariah, nggak ada. Tapi lebih karena tadi respon terhadap pendudukan yang dilakukan oleh Barat. Dan jihad sendiri para jamaah itu kalau panjenengan lihat ini seorang ulama ahli muqaranah. Ya, walaupun beliau sudah meninggal ya, tapi beliau termasuk ulama mutaakhir yang baru-baru saja juga. Syekh Wahab Al-Suhaimi juga sering ke Indonesia. Dia mengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Dia tentang jihad, beliau katakan gini, jihad di dalam Islam adalah puncak tertingginya. Pagar prinsip-prinsipnya jalan untuk menjaga negeri Islam dari kaum muslimin. Itu jihad kata beliau. Dan tidaklah satu kaum meninggalkan jihad kecuali mereka akan dihinakan dan diserang di negeri mereka sendiri. Dan Allah menghinakan mereka, dan mereka akan dikuasai oleh manusia yang paling buruk dan paling hina. Jadi itu maksud saya, mengapa jihad itu tetap bertahan sampai sekarang? Memang karena ulama-ulama, kata ulama yang sekarang pun fatwanya juga seperti itu. Kalau jihad dengan makna ini mudah diberangus, itu artinya adalah kita akan membiarkan terjadinya pendudukan orang-orang Barat atas negeri-negeri kaum muslimin. Nah, mungkin itu ya para jamaah yang dirahmati Allah. Ya intinya ini banyak yang sebetulnya yang bisa kita lakukan. Tapi ini memang mengapa harus kita bahas ya? Karena ini memang di Indonesia itu dijadikan sebagai ini program prioritas RPJMN ya, tentang moderasi agama, dan dananya juga sangat besar ya, setahu saya. Dananya segini kalau dananya ya. Dananya itu naik, yaitu 3,2 triliun sekarang untuk dana moderasi beragama. Jadi menjadikan kita itu jadi orang yang moderat. Kalau dulu mungkin di kelompok Islam liberal yang kita tahu yang menjajakan Islam moderat, tapi sekarang mereka masuk langsung ke ormas-ormas yang punya basis massa, ya seperti saudara-saudara kita yang ada di Nahdlatul Ulama. Jadi itu para jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi intinya adalah bahwa memang proyek moderasi agama ini sebetulnya adalah proyek yang ditujukan tadi sebetulnya untuk menjadikan kita bisa menerima peradaban atau sistem hukum yang itu jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Baik, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Dan sebelum di akhir ada yang mau menyampaikan sesuatu. Baik, kami persilakan para jemaah. Setelah kita menyimak tentang kritik madrasah beragama, silakan yang mau menambahkan atau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, menarik sekali. Tapi Pak Ustaz, kalau sekarang kan tentunya kita itu nggak punya pembantu ya. Kalau dulu zaman Rasul, zaman Khalifah, sebuah pergerakan itu pasti ada tanggung jawabnya dan langsungnya. Dengan fenomena yang sekarang ini, misalnya ada bom bunuh diri, itu pertanggungjawabannya atau perspektif Ustaz seperti apakah itu bisa diasumsikan jihad atau seperti apa? Terima kasih. Kalau dulu mungkin atas perintah Rasul pasti. Misalnya ada cerita saya pernah dengar ada di suatu negara, cuma di
Madinah untuk berlepas jihad, lalu jilbabnya aja Rasulullah langsung mengirim pasukan ke sebuah negara itu ya Ustaz. Nah sekarang karena mungkin ada khalifah atau apa bahasanya, nggak ada satu komando. Nah ketika ada ya seperti itu Ustaz, jihad yang bom bunuh diri katakanlah itu. Nah perspektif Ustaz seperti apa dikaitkan dengan kebernegaraan kemudian ke perspektif Islam sendiri. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih yang mukarram. Jadi kalau kita memperhatikan ya tentang khusus tentang hukum jihad, yang itu kan ada sebabnya ya. Yang salah satu sebab dari jihad itu ada perintah dari imam atau khalifah. Ya, kalau ada khalifah menyuruh kita berjihad, perang ini kita perangin Romawi misalnya ya, kita harus datang berangkat. Tapi itu bukan satu-satunya sebab. Sebab yang lain adalah pada saat negeri kita misalnya itu diserang, diokupasi musuh, maka kita wajib berjihad. Yang laki-laki itu wajib hukumnya, bahkan fardunya fardu ain. Saya hafal itu ya makalah atau statement di sebuah kitab di pesantren itu ada lagi babul jihad fardu kifayatin ula amin walau marota. Jihad itu wajib diselenggarakan oleh negara minimal setahun itu sekali. Ini namanya jihad ofensif, jihad hujumi. Nah ini kan sebetulnya oleh Barat itu paling dikhawatirkan ya. Kalau spirit ruhul jihad ini masih ada di tengah kaum muslimin, pasti akan terus ada perlawanan terhadap hegemoni Barat yang pasti. Makanya jihad itu kalau dalam fikih hukumnya adalah fardu kifayah, diselenggarakan oleh negara minimal setahun sekali. Jika lebih dari itu lebih baik. Kalau negara sekuler nggak mungkin ya, itu melanggar HAM, melanggar apa namanya konsensus internasional katanya. Ya sih sebenarnya kita jawabnya sederhana aja. Kita ini kalau sebagai seorang muslim ya mestinya sudut pandang kita itu adalah Islam gitu. Dan wayata ayana idadakhul biladana. Jihad itu hukumnya dari fardu ain